What's up, Lor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu di satu video ini. Yang kedua, sholawat salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu agama Islam yang kita tunggu sahabatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video pada kali ini kita akan membahas tentang HAM. Apakah HAM? HAM adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah suatu konsep hukum dan normatif yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri seseorang itu masing-masing. Adapun ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia, yang pertama yaitu hakiki, yaitu bentuk HAM yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari sejak lahir ataupun masih dalam kandungan. Oke. Yang kedua yaitu universal atau universal. Oke. Yang bersifat universal, HAM yang bersifat universal yaitu bersifat menyeluruh yang melekat pada diri semua orang yang ada di negara itu tanpa kecuali. Yang ketiga yaitu tetap. Bersifat tetap yaitu HAM yang bersifat tetap adalah sifat HAM yang melekat pada diri seorang tersebut yang bahkan bermakna HAM yang hak asasi manusia yang diwajibkan untuk orang itu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Oke, dan kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu contoh-contoh hak asasi manusia atau HAM. Yaitu yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak untuk mengajukan atau mengemukakan pendapat atau usulan. Yang kedua, kebebasan untuk berorganisasi. Yang ketiga yaitu hak kebebasan untuk tidak dipaksa maupun disiksa. Yang pertama yaitu adalah hak untuk mengemukakan pendapat atau mengemukakan usulan, yaitu kita sebagai manusia berhak untuk mengajukan pendapat, mengajukan usulan kita kepada siapapun. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Kita sebagai manusia berhak untuk mengikuti organisasi apapun itu di bidang yang menurut kita bagus, yaitu tentang apa yang ada diri kita untuk mengapresiasikan apa yang kita punya. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk tidak dipaksa ataupun tidak disiksa, yaitu kita sebagai manusia itu tidak boleh dipaksa, karena kalau kita dipaksa itu kita mendapatkan ketakan batin atau ketekanan hati. Tidak boleh siksa, kita juga tidak boleh disiksa, karena kita sebagai manusia tidak ingin disiksa. Benar kan? Tidak ingin disiksa kita sebagai manusia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.